Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kita di podcast Dul Abdul. Dan pastinya masih bersama saya tuan rumah di acara ini. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang inovasi mengajar dan belajar di Kota Padang Sidimpuan. Dan untuk pembahasan hari ini kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Nurul Ilmi Kota Padang Sidimpuan. Kita sapa dulu Bang Parkumpulan Siregar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita sengaja nih datangin Bang Kumpul. Akrabnya dipanggil siapa sih Bang? Bang Kumpul. Bang Kumpul ya. Nah kita ajak Bang Kumpul untuk ngobrol soal permasalahan inovasi belajar ini. Dan sebelumnya sebenarnya saya udah sering ajak abangnya, tapi hari ini kita baru berkesempatan untuk mendiskusikan hal ini dan semoga ya kita bisa mengetahui dan mengembangkan permasalahan pendidikan dan memberikan inovasi mengajar di Kota Padang Sidimpuan ya Bang ya. Iya. Jadi gimana Bang kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Dan kegiatan mengajarnya gimana Bang? Alhamdulillah lancar. Lancar ya di SD Nurul Ilmi. Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Sudah berapa lama sih Bang SD-nya ada? SD-nya 14 tahun. 14 tahun ya. Sudah berdiri selama 14 tahun, iya. Artinya sudah banyak udah generasi ada yang ya. sarjana lah. Wah, sudah ada yang sarjana ya. Dan memang saya bukan alumni dari situ nih Bang. Iya. Nah, kalau soal pendidikan nih Bang, sebenarnya kalau Abang sendiri melihat pendidikan itu seperti apa sih Bang? Kalau secara umum pendidikan itu kan sangat penting bagi kita semua. Iya. Makanya ada dalam hadis juga mengatakan belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Iya. Makanya pendidikan itu ini sekarang pun kita lagi belajar. Iya, belajar ya Bang penting. Nah sekarang ini pendidikan di secara umum general dia kan di Indonesia ini mungkin karena kondisinya seperti ini banyak pengajar yang tidak bisa berinovasi untuk tetap eksis dalam dunia pendidikan ini. Padahal udah jelas-jelas di Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena dia tidak hidup di zamanmu. Nah, jadi masalah-masalahnya itu banyak. Apalagi dengan COVID ini. Kondisi sekarang ya di masa pandemi ini. Jadi kita sebagai pengajar juga harus bisa berinovasi ya Bang ya. Ya, berinovasi semuanya. Melakukan pembelajaran yang baik, media-media pembelajaran dan treatment untuk mengajar murid. Mengajar ini. Baik dia daring, baik dia tatap muka atau yang lainnya, karena kita tidak bisa 100% untuk memberikan materi itu kepada anak-anak, tapi kita bisa memberikan 100% materi itu dengan teknik kita. Iya. Nah, teknik apa aja nih kalau yang Abang dan teman-teman dari SDIT siapin untuk mengajar murid-muridnya? Dan memang gini teman-teman ya, secara prestasi juga kita sering melihat bahwa murid dari SD Nurul Ilmi itu sering memenangkan, bukan cuma berprestasi sebagai peserta ya, tapi memenangkan Olimpiade yang terakhir saya dapat nasional ya Bang ya? Iya. Di bidang matematika dan sains ya? Iya, IPA. Nah jadi treatment apa nih yang Abang buat selama pandemi dan siswanya masih bisa berprestasi nih? Alhamdulillah kita tetap mengikuti peraturan pemerintah. Iya. Dari pandemi ini kan 2020 di Maret kemarin, tanggal 21 pertama kalinya kita diumumkan ada pandemi di sini. Di situ kita sudah dilema pertama karena dunia pendidikan shock dengan ini, dengan semuanya yang ada sekarang daring, yang biasa kita tidak ada daring di sini. Nah kita yang ada di kota ini masih bisa sedikit mengatasinya karena mungkin anak-anak punya handphone atau orang tuanya. Gimana dengan yang di kampung? Nah jadi kita di SDIT Nurul Ilmi tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan sistem kita tetap mematuhi semua peraturan pemerintah. Tapi kita juga jangan dilematis, kita juga jangan berdiam diri dengan kondisi COVID ini. Artinya daring. Nah anak-anak SD itu tidak bisa kita ajarkan dengan daring. Dimanapun ceritanya kalau kita daring itu anak-anak tidak akan berkembang. Dan kita pun sebagai guru tidak bisa mengukur kemampuan anak-anak itu dengan apa yang kita sudah sampaikan. Walaupun Mas Nadim menyampaikan bahwasanya tidak harus kurikulum itu dituntaskan. Iya, karena masa sekarang ya. Iya, tetapi kita punya istilahnya punya hutang lah, punya tanggung jawab lah terhadap dunia pendidikan ini. Khususnya karena kita di sekolah swasta, berarti kita harus siap dengan apapun itu. Nah, jadi SDIT Nurul Ilmi pertama kita juga pas waktu COVID
wabah ini maraknya pertama-tama gitu ya, kita Bang, juga ya? lockdown, kita tidak sekolah, kita sudah jalankan daring selama 2 bulan lah hampir. Iya. Nah yang 2 bulan itu kita tidak semata-mata ikut daring saja, tapi kita di situ mengevaluasi bagaimana perkembangan anak-anak, bagaimana perkembangan kurikulum, gimana capaian anak-anak. Ternyata masih kurang daripada apa yang sudah kita programkan. Karena daring. Iya. Daringnya pun SD, orang tuanya kerja pakai handphone, jadi malam, jadi kasihan juga orang tua. Iya. Nah di situ kami bekerja sama semuanya, baik stakeholder, izin ke dinas pendidikan, semuanya, orang tua, agar kita membuka yang namanya pendampingan belajar. Sebenarnya bukan tatap muka, pendampingan belajar di sekolah dengan cara shifting. Iya. Semuanya sudah terarah dengan baik, protokol kesehatannya kita berkali-kali diperiksa oleh dinas pendidikan. Berarti tetap diberikan investigasi ya Bang ya? Setiap hari waktu itu pertama. Tetapi karena sudah teruji, dia mungkin kita juga sudah protokol kesehatan di sekolah kita juga sudah alhamdulillah kita desain sedemikian. Nah di situ pada saat izin itu dan orang tua pun kita kerjasama untuk izinnya, tidak dipaksakan masuk sekolah. Siapa yang mengizinkan ya kita ikutkan belajar. Nah di situ semua pihak, orang tua, guru dan dinas pendidikan juga sudah melihat kita yang pertemuan itu. Disitulah kita buat desain pembelajaran kita. Walaupun dia dengan cara shifting. Shiftingnya anak kita kan 31 kelas. Kita buatlah dia 3 shifting 1 minggu itu 2 hari masuk. Dibagi ya. Dibagi. 4 harinya daring. Itu konsep pertama. 2 hari belajar, baru 4 hari dia daring. Ganti-ganti. Jadi 10 orang di kelas. Nah, terus berkembang masih kurang waktunya, maka kita buat 2 shifting, 15. Jadi masuk 3 hari. Nah, kita jalankan 1 bulan. Dan terus perubahan, akhirnya kita kurang juga, kita buatlah dia 100% anak-anak belajar tapi dengan cara 2 kali masuk. 100% belajar dengan cara 2 kali masuk. Iya. Per pekan itu Bang. Itu mungkin yang nggak bisa dibuat orang. Iya. Triknya. Nah jadi kita ambil, misalnya si anak ini masuk dia Senin, Selasa, Rabu dia pagi. Senin, Selasa, Rabu di pagi. Yang shift 1-nya, yang shift 2-nya kita buat tetap Senin, Selasa, Rabu tapi siang. Siang sampai sore. Iya. Nah, biar tidak si shift 1 ini merasa di pagi aja dia belajar, merasa enakan gitu kan. Kita balik. Dia di rolling ya. Kamis, Jumat, Sabtu dianya yang siang. Si siang tadi balik di pagi. Jadi mereka sama-sama merasakan pagi 3 hari, siang 3 hari. Jadi 100%. Nah, di sini ceritanya guru yang berkorban. Iya dong. Yang harusnya kan cuma 1 kali ngajar sampai siang. Ini sampai sore 2 kali mengajar. 1 materi misalnya materi matematika 2 tambah 2 itu diajarkan 1 kali ajarkan sama murid 30. Sekarang 2 tambah 2 itu jadi 2 kali ngajar. 2 kali ngajar ya. Karena memang muridnya sudah dibagi tadi. Iya. Makanya kita harus siap, gurunya ini dulu yang harus siap. Itulah tekniknya kita buat. Artinya dengan gitu juga nggak ada keramaian ya Bang ya? Nggak ada keramaian sama sekali. Anak-anak tidak kita perbolehkan untuk tidak ada istirahat, tidak jam istirahat. Datang ke sekolah langsung ke kelas, udah diatur shiftingnya, distancingnya udah diatur semuanya. Ketika orang tua sudah datang menjemput ke sekolah untuk menjemput anaknya, itu tidak ada yang keluar dari mobilnya, dari jemputannya. Pokoknya orang tuanya stay di mobil itu aja, walaupun pakai masker dan yang lainnya. Kami yang mengantar anaknya ke mobil, karena kita sudah desain semuanya. Ada yang mengawas lingkungan sekolah, mencek semuanya, mencek suhu. Orang tua kalau pagi tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah, hanya sampai pagar. Kita yang mengantarkan anak-anak. Jadi memang protokol kesehatan itu tetap ditekankan kuat ya. Iya. Guru-guru semuanya kita tidak pernah melepas masker. Kalau mau makan pun kita di sana tidak makan di tempat yang ramai. Makanya kita buat jangka waktunya, ada waktu makan, walau mau pulang. Nah, jadi kita harusnya kerja itu jam 7 sampai dengan jam 12 atau jam 1. Tapi kalau sekarang karena pandemi, kita juga tidak mau anak-anak didik kita yang dititipkan masyarakat Padang Sidimpuan ke Nurul Ilmi mendapatkan pendidikan yang tidak
sepenuhnya, maka kitalah yang berkorban sampai dengan pukul 4. Guru-gurunya nggak ada yang keberatan itu bang, karena harus 1 harian dong jadinya. Iya, 1 hari. Insya Allah tidak ada penambahan gaji loh. Tidak ada penambahan gaji. Murni semua niat mendidik ya. Karena kalau gimana ya? Kalau kita dunia pendidikan, contohnya abang. Iya. Dari abang tamat kuliah itu tidak pernah mengajar di tingkat SMP SMA. Iya, berarti pengalaman abang memang dari SD. Dari SD. Iya, langsung SD. Sampai sekarang SD. Mau ditawarkan pun di SMP SMA rasanya berat. Karena sudah terlalu cinta dengan dunia anak-anak. Dunia pendidikan dia masa anak-anak. Ya, makanya guru-guru yang sekarang kita juga yang di Nurul Ilmi cinta dulu dengan anak-anak. Baru masuk ke Nurul Ilmi. Ke SD-nya, ya kan. Jadi karena orang itu udah cinta dengan anak-anak dan niatnya pun juga sudah mau mengajar, mendidik, maka semua yang kita lalui ini mulai dari bulan 9 ya, kita sudah masuk. Bulan 9 kita udah masuk kemarin. 2020 ya bang? Ya, akhir. Udah mulai kita masuk dengan sitting yang seperti ini, bolak-balik ini. Alhamdulillah guru-guru kita semuanya sehat. Tidak ada yang resign karena mungkin pekerjaannya terlalu rumit, enggak ada ya? Cuman kita nikmati aja, biarkan Allah aja yang mengapa kita berikan kita kesehatan. Dan aktivitas guru-gurunya semua berjalan lancar ya? Berjalan lancar, alhamdulillah. Di samping itu walaupun kita membuat seperti ini, sekolah sampai sore 2 shift gurunya ya, banyak orang komentar di luar sana, gurunya capek dong. Ya karena kita juga ngelihat ya, karena 1 harian itu bang, Senin sampai Sabtu ya. 1 harian gurunya capek gitu kan. Tidak ada kata capek kan kalau kita untuk mendidik anak-anak ini. Jadi capek sih capek, cuman capeknya kita itu, lelahnya kita itu lillah lah. Lelahnya itu tidak lebih besar daripada motivasi untuk mendidiknya ya bang ya. Dengan kemarin kan KSN itu apa? Itu membuktikan KSN itu kompetensi sains nasional. Memang sih dari sebelumnya pun kita tetap memperoleh juara 1. Iya, sebelum pandemi juga sebelum pandemi juga kita sudah perwakilan ke provinsi dan yang lainnya. Cuma tahun ini saya sangat shock sebenarnya. Shocknya di mana? Ketika anak-anak matematika kemarin KSN, itu anak-anak dari Nurul Ilmi itu 100 nilainya. Mendapatkan nilai sempurna 100, ya? Gak ada yang salah sama sekali. Artinya di situ orang lain maklum, saingannya maklum, karena kan Nurul Ilmi masuk. Nah gitu. Berarti di situ di belajar daring itu kurang persaingannya. Nah, yang sebelumnya waktu sebelum daring nilainya itu tidak seperti itu anjloknya. Dia juara 1 100 nilainya, dan juara 2-nya dia itu adalah sekolah yang daring itu memperoleh nilai hanya 40-an. Jauh perbedaannya. Jauh. Yang sebelumnya mungkin Nurul Ilmi 80, mereka 70, 60-an gitu. Berarti di daring ini memang lemah. Ada kelemahan dalam metode belajar daring ini ya? Ada metode lemah. Karena kenapa? Guru-guru SD itu kan banyak yang guru yang sudah berumur. Jadi benar, menggunakan komputer aja sudah lumayan rumit rasanya. Jadi bagaimana menggunakan pola daring ini? Hanya menjemput soal ke rumah, ke sekolah, kerjakan kumpul kan nggak itu namanya, kalau guru itu kan bukan mentransfer ilmu. Nah, kalau hanya cukup mentransfer ilmu, dengarkan aja radio, dengarkan aja YouTube gitu kan. Kalau untuk mentransfer aja ya. Karena kita kan di SD intinya gini, siapa laki-laki yang mau di SD ngajar dan bertahan, berarti jangan ragu-ragu lagi kalau dia masih jomblo, jangan ragu-ragu lagi mertua ini ya. Berarti itu dia udah laki-laki baik. Kalau laki-lakinya ngajar di SD. Iya. Ya udahlah, aku ngajar SD aja lah kalau gitu. Jadi memang gitu ya Bang ya. Banyak juga di beberapa sekolah lain berarti yang mengalami kendala untuk mengajar masalah daring ini ya. Karena banyak. Ya. Banyak. Kita juga jangan bablasan. Iya. Artinya kenapa saya sampaikan jangan bablasan? Ada sekolah juga, beberapa sekolah mungkin nggak di Sidempon ini aja atau di tempat lain atau di mana, mereka melakukan tatap muka, tapi tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu juga salah. Salah ya. Itu juga salah. Tapi memang kondisi sekarang ada beberapa sekolah juga dari berita yang kita lihat ya di media juga di Pulau Jawa sudah mulai ada ya sekolah yang tatap muka kan? Iya. Ada.
ada yang sekolah tatap muka. Intinya kita pendampingan belajar ini izin sih sebenarnya belum ada izin untuk pendampingan belajar. Cuman tetap disauti oleh Dinas Pendidikan kalau orang tuanya setuju dan kalian bisa melakukan protokol kesehatan, jalankan. Dijalankan. Iya, dijalankan saja gitu kan. Karena prestasi-prestasi anak-anak pun, apalagi kita yang di swasta kan tidak orang tua yang sudah mengamanahkan kan kita harus sauti gitu kan. Iya. Karena memang gini juga Bang yang saya lihat. Karena kan udah 1 tahun lebih dong. Iya. Pandemi ini berjalan dan sudah dua lulusan pandemi. Pandemi ya. Dan yang saya lihat juga kadang anak-anak ini sudah terlena dengan dulu ya, terlena dengan libur karena nggak ada belajarnya. Jadi ya saya prihatinnya dengan melihat anak-anak ini bakalan bisa belajar bagus nggak sih ke depannya? Bakalan bisa berprestasi nggak sih? Nah, keresahan saya yang saya lihat ini akhirnya terjawab dengan salah satu sekolah dong yang Abang buat ya. Oh, walaupun ternyata pandemi dan banyak konflik di dalamnya, banyak permasalahan, ternyata sekolah ini masih bisa eksis ya untuk berprestasi dan anak-anaknya juga cekatan untuk belajar ya. Yang juga saya herannya nih Bang, ini kan anak-anak belajar daring nih. Anak-anak SD dong, masih ya 10 tahunan lah ya, 12 tahunan kayak gitu. Mereka itu bisa belajarnya secara daring ini dulunya waktu Abang buat metode daringnya ini. Gimana mereka bisa mendapatkan ilmunya Bang? Kalau kita waktu daring kemarin, kita tidak melaksanakan daring megang handphone. Megang handphonenya cukup video call. Video call. Orang tua ditanya orang tua kapan waktunya di rumah. Jangan dikasih handphone, orang tua pergi kerja tinggal di rumah. Nah, dari situ daringnya itu saya rasa tidak terlalu efektif. Jadi saya buat guru saya keliling. Saya namakan guling. Guru keliling. Nah, guru keliling ini sampai sekarang ini kita lakukan. Walaupun kita belajar di sekolah 100% seperti yang saya sampaikan tadi, kan masih ada orang tua yang tidak memberikan izin untuk anaknya sekolah. Yang tidak memberikan izin anaknya sekolah ini itu tidak kita biarkan, walaupun dia 0,sekian%. Dari 604 siswa hanya 7 sampai 10 siswa SD Nurul Ilmi yang nggak sekolah, yang nggak masuk tatap muka karena orang tuanya belum memberikan izin. Dan itu tidak kita biarkan untuk belajar daring. Kita kunjungi ke rumah. Dengan metode apa? Kalau mau orang tuanya dikunjungi, kita kunjungi dengan protokol kesehatan yang ada. Kalau tidak mau, kita video call. Jangan dikasih soal saja. Berarti memang pendidikannya tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Bukan tetap menjelaskan dan menerangkan ke anak. Sampai si anak ini memang mampu dan paham ya untuk belajarnya. Kalau guru-gurunya sendiri Bang, apalagi ya yang spesifik lah ini, guru-guru dari yang ada di sekolah Abang. Abang ajarkan mereka nggak sih untuk mempersiapkan mereka semua nggak sih untuk bisa mengajar itu Bang? Ya, guru-guru yang di Nurul Ilmi mungkin lebih pintar dari saya ya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Kalau Abang memposisikan saya sebagai kepala sekolah di sana, bukan jadi kepala sekolah pimpinan atau bos, tapi kita saling berbagi. Ilmu yang mereka dapatkan itu, ilmu yang mereka tahu itu belum tentu saya tahu. Jadi kita saling terbuka. Di mana kita untuk tempat terbuka, walaupun seperti tadi saya sampaikan sampai pukul 4 anak-anak pulang, bahkan banyak orang tua yang belum sempat menjemput sampai tengah 6. Di sela-sela itu 2 kali 1 minggu itu kita adakan suro atau rapat atau tukar pikiran di sekolah. Apa yang kita lakukan besok? Dirancang ya. Dirancang. Apa yang kita lakukan besok? Di mana kurangnya hari ini? Hari ini di mana kita bablasnya protokol kesehatannya? Hari ini ada orang tua yang nggak pakai masker datang menjemput. Kita itu evaluasi. Nah, kalau dulu masih bisa Abang langsung kepada orang itu semua dikumpulkan, karena guru SD Nurul Ilmi 56 jumlah guru ya. Itu dikumpulkan dalam satu ruangan, itu keramaian loh. Iyalah. Ya kan? Nah, jadi triknya Abang buat sama semuanya biar tetap dapat. Ini diambil ada namanya koordinator setiap tingkat SD itu kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya angkatlah 6 orang untuk koordinator. Yang mungkin dia tugas tambahannya ada, Wakaseknya 3 kan, tambah yang lainnya.
Nah, mereka lah yang mengadakan rapat terhadap tingkat mereka. Tingkat mereka masing-masing. Kelas 1 ada 4 karena dalam kelas itu ada 2 guru kelas dan pendamping. Guru pendamping. Nah, 8 orang lah. Jadi mereka 8 tambah koordinator tadi, orang itu rapat. Jadi 9, cuma 9 orang itu rapat. Tapi dengan yang 6 orang itulah yang sudah mengetahui dari abang langsung ya. Ya. Baru sekali seminggu setiap hari Jumat itu kita rapat secara global. Tapi di lapangan SD kan luas kan. SD, apalagi sekolah abang luas itu ya. Luas lapangannya, jadi bisa kita di stand yang bapak-bapak di atas. Sering saya postingkan, rapat kan. Cukup sering. Itu rapat, bukan hanya baris. Berarti bukan upacara, sekedar upacara itu. Enggak upacara, kami rapatnya di lapangan, di panas-panas. Oh, kami biasa itu berdiri atau sama-sama duduk di lapangan itu. Baru mendengarkan karena kami seumuran semuanya. Di samping Nurul Ilmi kan abang kelahiran 86, udah termasuk abang paling tua di sana. Termasuk paling tua ya. Berarti secara umur nih ya, kita bisa melihat dan mengatakan bahwa guru-guru SD IT Nurul Ilmi sekarang itu masih di usia-usia yang energik ya. Iyalah, masih 20-an. Masih 20-an ya. Kalau mencari apa masih bisa ke sana. Wah. Nah, ini kena saya lagi nih kalau mencari-cari bisa ke sana. Ya, kalau ada enggak apa-apa sih, Bang. Nah, gitu ya. Kayak biasanya kan nih Bang, yang kalau kita tahu ya, ngajar itu punya bahan dong ya. Bahan secara ya baik dia materi ataupun alat peraga yang digunakan. Dan apakah metode itu masih ada di Nurul Ilmi sekarang, Bang? Kalau alat peraga kita nggak besok saya ngajar, hari ini saya siapkan. Itu tidak seperti itu model yang kita buat. Nah, lebaran ini buat orang itu lebaran, tapi buat kita itu mendesain pendidikan untuk nanti tanggal dirancang untuk pendidikan nanti tanggal 24 loh. Makanya kita ada rapat kerja. Di rapat kerja itu bukan hanya sebatas kita rapat. Oh, ini agenda kita ya, ini agenda kita, ini agenda. Tanpa ada action nantinya. Cuman wacana ya. Jadi kita hanya per semester. Satu semester ini materinya kan udah pada tahu karena dia udah udah dibagi kelasnya, nanti kamu mengajar di kelas ini dan materinya ini. Nah, selama raker itu di libur semester, seperti kemarin libur semester 2 kan bulan Januari. Di bulan Januari yang 2 minggu itu guru-guru kita tidak boleh pergi jalan-jalan kemana-mana, tapi selesaikan dulu tugas, selesai dulu, tanggung jawab baru menuntut hak nanti. Nah, jadi anak-anakmu mau datang lo nanti tanggal segini. Apakah anak-anakmu ketika dia datang gak ada yang kamu kasih ke dia, padahal dia sudah kangen sama kamu, itu bahasanya. Jadi selama 2 minggu itu kita mendesain apa yang mau kita ajarkan selama 1 semester ini. Nah, untuk besok lusa atau nanti mau saya ajarkan itu bukan hari ini. Bukan hari ini mau kita ajarkan besok, udah kita ada desainnya, polanya, cuman kita nanti mempernak atau mempolesnya aja. Karena orang itu per tingkatnya sudah, ketika ini materinya, ini kita buat medianya gitu. Jadi udah sama apa yang dirasakan di kelas A, B, C dan D itu, walaupun beda guru udah sama. Beda guru tapi yang diajarkan itu sama ya. Ya, medianya udah sama, nyanyiannya udah sama. Akhirnya secara merata siswanya itu dapat ilmu yang sama. Ilmu yang sama walaupun beda guru kan. Pada akhirnya ya tinggal siswanya aja kemampuan mereka untuk menangkap ya Bang ya. Karena anak-anak kan tidak sama semua. Jadi pola kita di sana, alhamdulillah guru-guru kita pun energik, masih energik dan istilahnya sikoh lah dengan semua ini, cinta dengan dunia pendidikan ini. Nah, di samping anak-anak kita kan tidak hanya, kalau Nurul Ilmi kan akademik dan non akademik, alhamdulillah masih diamanahkan Allah ke kita untuk memegang di dunia. Masih berkontribusi lah ya kalau di Padang Sidimpuan. Jadi guru-guru kita pun harus terus berinovasi. Kan? Artinya kita pun juga sudah desain guru-guru ini bisa nanti mengajarnya. Nah, untuk anak-anak yang pintar, tidak semua pintar, bahkan di situ di bawah masih di atas 50% yang masih butuh bimbingan kita. Jadi kalau kita hanya mengandalkan apa yang sudah kita ajarkan di kelas itu sama semuanya, itu enggak, bullshitnya itu nanti kan. Nah, tapi yang tidak mampu ini ada kita buat waktu.
lagi. Dulu kita buat waktu belajar mereka itu kita kumpulkan lagi di sekolah itu di hari Jumat dan hari Sabtu sampai jam berapa. Iya. Jadi ini harus kita bimbing. Nah, di samping dia sudah belajar di sekolah sampai pukul 4, kita bimbing lagi dia di luar itu. Ya. Karena dia mohon maafnya kategori kurang mampu menuntaskan materi. Iyalah. Jadi kita butuh perhatian biarkan. lebih ya. Iya. Untuk tambahan tidak ada tambahan dari orang tua bayaran kalau ada anaknya belajar gitu, enggak. Itu bagian daripada tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai pendidik dong. Iya. Jadinya. Soal ini Bang, kan ini kan masa pandemi juga ya, dan banyak masyarakat di luar sana yang terkena imbasnya baik secara finansial dan berbagai macam lainnya. Kalau di Nurul Ilmi kan banyak ilmunya, banyak siswanya nih Bang. Iya. Dikasih beasiswa nggak sih kepada murid-murid yang terkena imbas dari pandemi ini? Kalau yang pertama, Nurul Ilmi membuat potongan Potongan SPP. ya. Bukan yang kena imbas saja, tapi semua. Semuanya. Semua kalangan, mau dia orang kaya, maaf katanya, mau dia yang tidak mampu, mau dia ini kena imbas. Yang pertama, semuanya dulu. Semuanya dapat potongan SPP. Nggak ada tebang pilih. Iya, nggak ada tebang pilih. Baru yang kedua, orang tua yang tidak mampu lagi ini tapi datang mengunjungi kita data, kita kasih lagi. Yang kedua, yang ketiga, semua anak-anak dan anak-anak yang berprestasi di bidang apapun dia itu kita kasih beasiswa lagi. Jadi di samping seluruhnya sudah dapat, personilnya juga yang sudah melaporkan ke kita kan banyak gini. Waktu sebelum pandemi kan dia mampu dalam segi finansial dan kerjanya juga masih lancar karena nggak ada kendala kan. Jadi mungkin selama pandemi ini dia kena imbas pandemi. Nah, dia kalau dari packagingnya kita lihat dia masih mampu, tapi kalau dia datang ke sekolah menjumpai kita dan kita langsung sampaikan ke yayasan itu kita bantu selama pandemi sampai sekarang belum kita selesaikan pemotongan SPP itu walaupun yang seberapa kan yang jelas udah meringankan lah. Yang jelas memang Nurul Ilmi juga bukan hanya sekedar bisnis jadinya, memang membantu ya, memang Nurul Ilmi nggak bisnis. Bukan bentuk bisnis dong ya. Nurul Ilmi untuk sosial lah. Bentuk sosialnya bentuk memang sosialnya, ditunjukkan. Jadi semua yang ada di sana harus berjiwa sosial juga. Dan orang tua juga yang kurang mampu dibantu yang mampu. Pokoknya kita polakan bahwasanya kalau dulu kan dibilang orang gini. Abang di situ kan 2018. Abang masuk ke Nurul Ilmi sebagai kepala sekolah ya? 2018 langsung dari kepala sekolah. Jangan sempat ada image bahwasanya Nurul Ilmi itu adalah sekolah elit.